Puji Tuhan, shalom. Belum serentak Bapak Ibu, kurang nyaring. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudaraku yang dari Tuyun jauh sekali ya. Tuhan memberkati ya Ibu. Semoga tidak hanya sekali ini saja. Jadi kalau datang ke Palangkaraya ya itu uang lumbung tuayan. Dari Hapalam juga ya. Luar biasa, puji Tuhan. Datanglah lumbung tuayan kalau di Palangkaraya. Ucok lah, Tuhan berkatilah. Ucok juga ya, puji Tuhan. Kita sama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Kita persembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh hadir datang bersama-sama Tuhan keluarga kami, memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau ditinggikan, dipermuliakan Tuhan Yesus dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami tidak mengizinkan segala kuasa setan, iblis, penghulu-penghulu di udara, orang-orang kuat, penguasa-penguasa apapun namamu, bentukmu. Kami mengikat, mematahkan, menolak dan menghancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bertatalah rohmu di atas setiap puji-pujian. Kami yang datang Tuhan Yesus membawa segala sakit, penyakit, kelemahan, pergumulan. Hari ini ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam hadirat Tuhan, kami akan mengalami kelepasan, kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan, kami akan terus tetap berjalan sampai kami melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Selamat datangnya ku berjalan
Sure.
Terima kasih ya Yesus ya Yesus di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkenanlah Tuhan, berkati segala puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Engkau yang bertata di atas segala pujian kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa yang Kau berkati, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami merindukan lawatan kuasa-Mu memberkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengurapi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, dari segala bentuk segala kuasa yang mau memecah belah bangsa ini ya Tuhan. Dari segala kuasanya, dari segala ikatannya, dari segala perbuatan kuasa-kuasa kegelapan itu,
kami rebukan kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, dan para pejabat-pejabat yang Tuhan telah Engkau bentuk, yang telah Engkau Tuhan pilih. Engkau berkati mereka semuanya, bahkan seluruh gubernur-gubernur yang telah Tuhan pilih, dan para bupati-bupati sampai ke desa-desa Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah mereka menjalankan segala kewajiban mereka takut akan Tuhan, dan semuanya Tuhan Yesus kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memberkati daerah kami, provinsi kami Kalimantan Tengah. Tuhan memberkati gubernur kami Tuhan, berikan hati yang memimpin yang bijaksana. Engkau memberikan hati yang memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan kota kami, desa kami, daerah kami diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami yang ada di dalamnya, di dalam daerah Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjangkau kami, menjangkau jiwa-jiwa ini dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya ya Bapa, kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Engkau cukupkan kami dari segala anugerah yang berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang berkemenangan Engkau di bumi Kalimantan Tengah ini ya Tuhan. Mari Tuhan jangkau mereka, lawat mereka ya Tuhan. Pakai kami sebagai anak-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terbelenggu, jiwa-jiwa yang terikat, jiwa-jiwa yang mengalami kebebalan. Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa kegelapan itu kami berikan kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Mari Tuhan, urapi kami, pakai kami sebagai anak-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berkemenangan Tuhan, untuk mereka mengalami lawatan Tuhan, untuk mereka mengalami kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah percaya, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya Tuhan kehendak-Mu yang menjadi atas hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat gereja-Mu, gereja kami seluruh Tuhan. Kami percaya gereja ini boleh ada, boleh hidup dan boleh berdiri di tengah-tengah kota Palangkaraya ini. Semuanya rancangan Tuhan, semuanya kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus semakin Kau berkati pelayanan ini. Engkau pakai kami sebagai anak-Mu, Engkau urapi gereja ini. Siapapun kami yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan, kami percaya urapan Kristus hadir bagi kami. Kuasa Tuhan menyatakan anugerah-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu Gembala kami yang melayani gereja ini. Engkau berikan mereka roh kekal budi, dan Engkau berikan mereka roh marikat di dalam kehidupan dan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami merenungkan gereja yang baru ke seluruh Tuhan yang terpilih Tuhan. Bapa, nyatakan Tuhan anugerah-Mu. Berikanlah Tuhan tempat di mana kami dapat membangun gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memilih tempat, dan Engkau Tuhan yang mendirikannya sehingga terjadi berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, secara akal manusia kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami percaya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi oleh karena kehendak-Mu, biarlah jadi oleh karena Engkau yang merencanakannya. Itu telah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendatangkan berkat atas gereja-Mu, Engkau yang mendatangkan berkat atas gereja-Mu dari timur, barat, selatan, dan utara. Engkau dapat memberikan berkat bagi kami, siapapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Pelayanan anak sekolah minggu dan pelayanan pemuda yang akan kami bentuk Tuhan. Tuhan memberkati, dan pelayanan ibadah umum Tuhan, berkati kami semuanya. Di setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan urapi kami para hamba-hamba. Biarlah Kau berikan kami kesatuan hati di dalam pelayanan ini, Kau dengan tulus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan berkati kami seluruh jemaat-Mu, ikat kami Tuhan dengan tali kasih daripada-Mu, dijauhkan dari segala roh kebebalan, roh pemberontak, roh yang memecah belah
semua kuasa iblis, setan pemujara, kuasa apapun namamu, apapun bentukmu, hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak engkau, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pelayanan ini ada di dalam hati Tuhan. Engkau terus memandang pelayanan ini ya Bapa. Engkau terus memandang kehidupan kami anak-anak yang ada di pelayanan ini ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Apapun profesi pekerjaan kami ya Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati. Engkau tambahkan berkat-Mu atas kehidupan kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini waktunya untuk kita menuntaskan amanat agung. Haleluya. Ini kita waktunya.
Minggu. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami ingin memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan anak-anak kami yang akan melakukan sekolah minggu. Kau memberkati ibadah mereka menjadi ibadah yang terus memberikan mereka pelajaran Tuhan. Kau juga memberkati guru-guru yang mengajarkan mereka Tuhan, supaya apa yang mereka ajarkan dapat diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, kita haleluya, kita tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berkatilah Tuhan firman. Firman itu adalah Engkau sendiri yang sanggup mengubahkan setiap hati kami, melembutkan setiap hati kami. Firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur. Terima kasih. Terima kasih. Hampiri,
Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu memulihkan setiap pribadi kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan setiap kami. Kehadiran-Mu melepaskan setiap pribadi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan berbicara bagi setiap pribadi kami. Kami berdoa Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan membunuh di udara orang kuat dan mencoba mencuri merampas firman Allah dari hati pikiran dan pendengaran kami. Sepakat hati kami lepas ini ada malaikat bahwa bacakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang haus akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan sekalian. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang mana minggu-minggu ini kita akan adakan pengarahan untuk para pekerja yang dipersiapkan. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama. 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Satu Timotius 3 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Timotius 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sekali lagi saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa itu penilik jemaat? Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jarang kita mendengar dikatakan penilik jemaat. Yang sering kita dengar adalah penetua gereja. Sama Bapak Ibu Saudara. Penilik jemaat dan penetua gereja itu sama. Dan Bapak Ibu Saudaraku, pada saat dia membangun gerejanya, ya, pada saat Tuhan membangun gerejanya, dia mempersiapkan
Jadi gereja itu dia bangun itu dengan fondasi, dengan dasar yang kuat, dengan dasar yang kokoh. Jadi bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Dia mempersiapkan, dia membangun satu gereja dan dia persiapkan perabotan di dalamnya. Nah, perabotan itu yang perlu kita renungkan, kita pelajari hari ini. Jadi bukan hanya berbicara tentang benda mati Bapak Ibu sekalian, tetapi ini bicara tentang gereja ini mempunyai perlengkapan di dalamnya sehingga gereja itu dapat berjalan dengan baik, supaya gereja itu dapat bertumbuh, supaya gereja itu dapat menjalankan visinya di tengah dunia ini, yaitu untuk menjangkau dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan membangun satu gereja ini. Dia mempersiapkan karunia-karunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita yang ada dalam gereja ini yang Tuhan persiapkan tentu adalah orang-orang yang sudah betul-betul Tuhan kasih karunia dalam kehidupannya untuk bergerak, untuk melangkah sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada dia sesuai dengan kesanggupannya. Nah, oleh sebab itu menjadi seorang penetua gereja, menjadi seorang penilik jemaat ini bukan hal yang kebetulan atau sesuatu hal yang hanya terjadi begitu saja atau hanya karena keinginan seorang pemimpin, bukan. Semua itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam satu gereja dia kirim orang-orang untuk ada bersama-sama dalam satu gereja itu, maksudnya adalah supaya gereja itu diperlengkapi. Dalam setiap diri kita ada karunia yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, dan Tuhan bawa kita supaya kita berada dalam satu gereja dan kita bersama-sama menjalankan karunia kita dalam gereja itu, sehingga gereja itu dapat berjalan dengan baik, supaya gereja itu dapat melangkah, dapat mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja itu. Dan kita tahu bahwa gereja itu Tuhan mempunyai visi yang sangat besar. Nah, sebab itu berulang kali kita sampaikan dari sini bahwa talenta yang ada dalam diri kita yang Tuhan percayakan itu jangan kita timbul, jangan kita sembunyikan. Jadi kita harus eksplorasikan. Nah, itulah tugas kita sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan di sini, melihat, membuka diri, melihat setiap potensi, setiap karunia yang ada, dan memastikan bahwa setiap karunia yang ada itu berjalan sesuai dengan fungsinya untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Jadi tidak boleh ada dan satu pun dari kita ini yang berdiam diri menyembunyikan talenta. Semua harus dikembangkan, semua harus dieksplorasikan supaya gereja itu dapat bertumbuh, supaya gereja itu dapat menjalankan visi Tuhan, supaya gereja itu dapat bergerak sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, menjadi seorang pendidik jemaat, melayani Tuhan, menjadi seorang pendidik jemaat, seorang penetua gereja, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, jadi saya berikan judul hari ini adalah melayani Tuhan adalah pekerjaan yang indah. Jadi melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang indah. Nah, karena pentingnya sebuah pelayanan ini Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam ayat yang selanjutnya kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Timotius 3 ayat 2-7 ini dia memberikan satu persyaratan yang luar biasa. Saya bacakan saja Bapak Ibu saudara sekalian. 1 Timotius 3 ayat 2-7. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau orang tidak tahu mengapa keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak Ibu saudara sekalian, karena pendidik jemaat menjadi penetua jemaat ini adalah hal yang sangat penting, maka Alkitab mencatat
bahwa di dalamnya ada persyaratan-persyaratan yang harus kita hidupi. Ya mungkin kita masa lalu kita mungkin ada yang kurang baik dan sebagainya. Tetapi itu bukan akhir dari segala. Saat kita datang kepada Yesus, bertobat, meninggalkan semua itu, lalu kita memberi diri kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan kita memberi diri kita untuk kita menjadi seorang penilik jemaat, menjadi seorang pengerja gereja. Bukan berarti kesalahan masa lalu itu menjadi sesuatu yang membuat kita berhenti untuk melayani Tuhan, bukan. Tidak. Kesalahan kita masa lalu itu kita selesaikan dengan kita tinggalkan dan kita hidup dalam kehidupan yang baru, melangkah untuk terus melayani Tuhan. Ada banyak orang-orang dalam Alkitab ini yang juga menceritakan bagaimana dia mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu tidak menghentikan langkahnya untuk terus maju melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat Daud pernah gagal. Pada saat dia menjadi raja, dia jatuh dalam perjalanan. Tapi apakah itu menghentikan langkahnya untuk terus maju hidup dalam takut akan Tuhan? Dia bertobat, dia berhenti, dia mengaku, dia berkata diri, dan dia kembali datang melayani Tuhan. Nah, itulah kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang penting di sini adalah kehidupan kita yang lama kita tinggalkan. Perbuatan yang lama kita lepaskan. Supaya apa? Supaya fungsi kita sebagai pengerja Tuhan, fungsi kita sebagai pendidik jemaat itu bisa Tuhan pakai dengan penuh maksimal. Oleh sebab itu, dalam Timotius ini, Rasul Paulus mencatat begitu ketat persyaratan seorang yang menjadi pendidik. Semua kita punya masa lalu, tapi kita mau tinggalkan itu. Kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau tinggalkan segala sesuatu, kita memberikan hidup kita merendahkan diri, dan kita mau melakukan apa yang jadi firman Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi pekerjanya dalam gereja. Amin. Kita tinggalkan Bapak Ibu segala sesuatu yang lama, karena hal ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan dalam ayat di sini dikatakan bahwa dia ada seorang yang cakap untuk mengajar. Nah, bagaimana seorang itu dapat mengajar kalau tidak belajar? Nah, jadi hamba-hamba Tuhan, saya teringat bagaimana senior kita. Dia selalu mendorong kami, Bapak senior, Bapak senior kita, Bapak Pendeta Sinaga yang sudah meninggalkan kita. Beliau selalu mendorong belajar, sekolah lagi. Katanya saya dulu ngambil S2 sampai sekarang belum selesai, masih juga belum selesai. Sebetulnya sudah selesai materinya, cuman belum membuat tesis. Artinya beliau itu mendorong karena dia tahu bahwa tantangan ke depan itu membutuhkan orang-orang yang punya kapasitas yang lebih besar. Kita harus mengembangkan kapasitas kita sebagai pekerja Tuhan. Tidak boleh kita hanya diam begitu saja. Kita baca Alkitab oke, tapi kita harus baca juga buku yang lain supaya mengembangkan kapasitas kita, Karena seorang pengerja gereja, seorang penetua, seorang pendidik jemaat, dalam Alkitab tadi mencatat bahwa dia harus cakap mengajar orang. Dia harus bisa mengajar, dia harus bisa berbicara, dia harus bisa menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan yang dapat bagikan dan sampaikan. Dan perkataan itu menjadi berkat bagi jemaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjadi seorang pendidik jemaat atau menjadi seorang pengerja Tuhan adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang sangat indah, pekerjaan yang sangat indah. Oleh sebab itu hari ini kita belajar Bapak Ibu sekalian, mengapa jabatan menjadi pendidik jemaat atau pengerja gereja itu adalah pekerjaan yang indah. Saya renungkan Bapak Ibu sekalian dari judul ini, mengapa kok pekerjaan sebagai pendidik jemaat ini sebagai pekerjaan yang indah. Ternyata saya temui hal yang pertama bahwa dalam 1 Korintus 3:9 tadi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa
pekerjaan Tuhan sebagai pendiri jemaat atau pekerja gereja itu menjadi hal yang sangat indah. Ternyata karena saudara dan saya adalah rekan sekerja Allah. Wow. Mitra kerjanya Tuhan. Mitra kerjanya Tuhan. Partner, kawan sekerjanya Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, dan kita yang tadinya orang berdosa dan harus dihukum, tapi Dia mau membawa kita menjadi mitranya dalam pekerjaannya. Nah, ini banyak orang tidak menyadari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu hal itu adalah hal yang sangat indah. Jadi jangan kita main-main dengan diri kita atau menganggap remeh diri kita sebagai pekerja Tuhan. Jangan. Saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah, partnernya Allah, mitranya Allah untuk pekerjaan. Nah, sampai hari ini Allah kita, jadi orang berpikir bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu setelah Dia mati bangkit naik ke surga pekerjaannya selesai. Bukan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 14 ayat 2 itu bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang Dia kerjakan? Menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak berhenti bekerja sampai hari ini. Dan Dia mau saudara dan saya adalah seorang pribadi yang menjadi mitranya, seorang pribadi yang menjadi kawan sekerjanya, seorang pribadi yang menjadi partnernya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah hari ini masih bekerja. Jadi orang berpikir waktu Tuhan Yesus sudah mati, bangkit naik ke surga, pekerjaan sudah selesai. Allah hari ini tetap bekerja. Dan Dia mau saudara dan saya itu menjadi mitra kerja. Kita tidak melihat Dia hari ini, tetapi ada Roh Kudus yang Dia utus ke tengah dunia, yang akan membawa kita, yang akan menghidup kita, menolong kita supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia memberikan pengurapan Roh Kudus, Dia memberikan kita hikmat, Dia menolong kita, Dia memberikan kita kemampuan untuk kita mengerjakan pekerjaan. Jadi saudara dan saya adalah mitra Allah. Amin. Oleh sebab itu hal yang sangat indah, bisa bekerja sama dengan Allah dalam hal pekerjaannya. Wah, ini kalau bisa disadari betul-betul Bapak Ibu dan sekalian. Wah, siapakah kita bisa bekerja sama dengan Allah untuk maksud penyelamatan? Kalau kita bayangkan siapakah kita dulu, orang yang berdosa, ya, hidup kita yang kacau balau, ya, kita jatuh dalam dosa. Tetapi Dia katakan, aku mau kau menjadi kawan sekerja. Jadi saudara dan saya sebagai pekerja Tuhan di tempat ini, sebagai penetua pendiri jemaat di tempat ini, saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Kamu sedang bekerja sama dengan Allah. Kamu tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu tidak melangkah sendiri. Ada Dia yang membawa kita untuk menjadi mitranya, bukan kita yang undang Dia. Dia yang undang kita untuk kerjasama sama Dia. Bayangkan Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya segala-galanya. Dia mau memanggil kita, Dia mengangkat kita supaya kita layak menjadi mitra kerja. Allah itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Dia menjadikan kita mitranya. Dia angkat kita dari kelemahan kita. Dia angkat kita dari keberadaan kita yang tadinya, aduh, kalian aja lah yang melayani Tuhan, aku nggak layak. Kita dibawa dari situ. Kalian aja lah yang melayani Tuhan, saya ini orang berdosa.
Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Dia angkat kita, Dia basuh kita, Dia kuduskan kita, Dia layakkan kita, Dia angkat kita supaya kita layak untuk Dia percayakan menjadi teman sekerja. Jadi Allah itu tahu bagaimana mempersiapkan. Sedangkan seorang presiden saja, kalau kita lihat Prabowo kan dia punya ajudan tuh, apa namanya itu yang letkol apa sih orang Teddy. Itu kan dia angkat dari seorang tentara, dia bawa mendekat sama dia, lalu dia berikan kedudukan, dia apa namanya berikan kepercayaan, sehingga dia menjadi sangat dekat dengan pemimpin. Demikian juga saudara dengan saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Mayor Teddy itu tidak berpikir juga bisa dekat kepada presiden, bisa menjadi sekretaris kabinet. Dia nggak berpikir. Tapi karena dia dipanggil, dipilih oleh pemimpinnya supaya mendekat kepada dia diberikan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tanamkan dalam hati kita bahwa mengapa pekerjaan sebagai pendidik jemaat, mengapa pekerjaan sebagai pengerja gereja itu adalah pekerjaan yang indah, karena saudara dan saya adalah mitra Tuhan. Karena saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Wah. Kita orang pebisnis saja bekerja sama dengan perusahaan lain, itu pun udah merasa sangat hebat dan luar biasa. Apalagi mitra kita bukan perusahaan atau bukan orang yang terkenal di dunia ini, bukan. Dia penguasa kerajaan surga. Amin. Itulah mitra kita. Itulah kawan sekerja kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut untuk melangkah melayani Tuhan. Jangan takut untuk mendoakan orang lain. Jangan takut untuk menyampaikan Injil. Jangan takut untuk bersaksi menceritakan tentang Yesus. Karena kamu tidak berjalan sendiri. Dia mengutus Roh Kudus-Nya bersama-sama dengan kita. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa berikut. Ajarlah mereka melangkah sebelum beritakan kepadamu, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, saudara dan saya adalah mengapa pekerjaan sebagai hamba Tuhan, pendidik jemaat, penetua gereja itu hal yang sangat indah. Karena ternyata saudara dan saya adalah mitra kerjanya Allah. Allah mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, pergilah. Dia bermitra, dia berpartner, dia berkawan dengan saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Apa yang menjadi visi Tuhan? Supaya banyak jiwa diselamatkan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Indonesia ini. Amin. Dan saudara dan saya adalah orang yang menjadi mitranya Tuhan. Dan sekali lagi, menjadi mitra Tuhan, ingat, saudara dan saya tidak diutus sendirian, tidak. Ada Dia yang bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus-Nya yang Dia curahkan bagi kita. Nama Yesus nama yang berkuasa. Kalau kita berdoa kepada orang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus supaya kesembuhan terjadi. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, kita sampaikan Injil, kita sampaikan kebenaran yang memberikan pengharapan kepadanya, maka dia akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu saudara. Karena saudara dan saya sekali lagi, kita adalah mitranya Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa pekerjaan Tuhan sebagai pendidik jemaat, sebagai pengerja gereja itu adalah hal yang indah. Hal yang kedua adalah karena pelayanan itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 bilang begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia
dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ini Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tahu bahwa semua pelayanan yang dipercayakan baginya itu adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Dan kita tahu Rasul Paulus, dia bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang Farisi, orang terpelajar, orang yang terkenal pada zaman itu. Tetapi setelah dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia meninggalkan itu semua dan dia fokuskan hidupnya kepada Yesus. Dan dia tahu bahwa semua yang pelayanan yang dipercayakan kepadanya itu adalah kepercayaan yang daripada Tuhan. Nah, dalam pelayanannya Rasul Paulus seringkali mengalami berbagai tantangan. Pernah mengalami karangkapan, pernah dia dipanggil oleh ular, dihadang oleh perampok dan lain sebagainya dalam pelayanannya. Tetapi itu semua tidak membuat Rasul Paulus itu menjadi mundur daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadanya itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Jadi semua lini pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku dan di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, seorang pendidik jemaat, seorang pengerja Tuhan, dia menginginkan pekerjaan yang indah. Kenapa? Karena pelayanan yang ada yang kita kerjakan hari ini itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Kalau itu kepercayaan daripada Tuhan, kita kerjakan itu dengan segenap hati. Kita kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Mungkin hal-hal yang kecil yang dipercayakan kepada kita hari ini, mungkin hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu, kalau di kota-kota besar itu ada orang-orang yang sudah menjadi direktur, mungkin dia punya hotel yang besar, direktur sebuah hotel, tetapi di gereja dia hanya penerima tamu. Dia mungkin hanya mengatur parkir, mobil-mobil yang parkir, jemaat yang datang. Sederhana, tapi itu yang dipercayakan gereja kepada dia. Dia kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu akan kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Karena ini adalah gerejanya Tuhan. Jadi mungkin apakah kita pelayanan sekolah minggu, pemuda, remaja ke depan, kalau kita dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan untuk melayani musik, untuk melayani pujian dan sebagainya, semua apa yang dipercayakan kepada kita itu adalah sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Bapak Ibu, dan semenjak saya melayani Tuhan, tidak pernah saya, setiap apa yang ditugaskan kepada saya usahakan untuk kerjakan. Pernah satu kali Bapak Gembala Senior yang sudah meninggal itu udah hari Sabtu, sore lagi, jam 4 sore beliau telepon, jadi siapkan firman Tuhan untuk besok. Bayangkan, waktu cuma sekian jam 4 sore hari Sabtu, sedangkan jam 9 pagi harus ibadah besok. Sedangkan mempersiapkan firman Tuhan kan tidak semudah yang kita pikir. Kita berdoa, kita mempersiapkan semuanya. Ya, tapi kita berkata siap bagaimana. Kita tahu, setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang ditugaskan oleh gereja kepada Bapak Ibu, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa melayani Tuhan adalah pekerjaan yang indah? Hal yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian adalah karena menjadi terbesar dan terkemuka harus melayani dan menjadi hamba Tuhan.
Kita baca sebentar Bapak Ibu sekalian Markus 10. Markus 10 ayat 43 sampai 40. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan itu menjadi hal yang indah? Karena Dia mau sebetulnya mengangkat kita itu menjadi yang terbesar, bukan di benteng tapi di kerajaan surga. Nah, bagaimana pada saat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Yohanes dengan Petrus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Atau dia bertanya bahwa, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah di surga, taruhlah aku di sebelah kananmu dan Yohanes di sebelah kirimu. Mereka meminta itu daripada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa orang yang menjadi terbesar adalah orang yang melayani. Orang yang menjadi terbesar dalam kerjaan surga adalah orang yang melayani. Barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus melayani. Hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa mengapa pekerjaan Tuhan sebagai pengerja, sebagai pengerja gereja itu adalah hal yang sangat indah, karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang terbesar di dalam kerjaan surga. Tapi syaratnya di muka bumi ini kita harus merendahkan diri dan melayani, menjadi hamba bagi semuanya. Diumpamakan di sini bahwa kalau pemerintah itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, oke, kalau ini berbicara tentang pemerintahan dunia. Tapi berbicara tentang pemerintahan Kristus, sebagai orang percaya, orang Kristen melayani dengan rendah hati. Hanya melayani dengan rendah hati, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba yang melayani jiwa-jiwa, itulah orang-orang yang akan menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Amin. Jadi sukalah melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dalam dunia ini kita tidak boleh menyombongkan diri, menganggap diri kita hebat, dan tapi layanilah Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kerjakan saja. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, dari semua rasul-rasul itu, ya, semua mereka berakhir dari mati dibunuh. Nah, kalau kita pikir di dunia besarnya di mana? Dia sudah memberitakan Injil kemana-mana, ya. Bahkan Rasul Paulus mati dalam penjara. Kalau kita secara logika, secara duniawi, besarnya di mana? Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang-orang yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, yang mengerjakan tugasnya, maka upahnya besar dalam kerjaan surga. Dia menjadi orang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, itulah yang kita kerjakan. Makanya pekerjaan sebagai hamba Tuhan ini, pekerjaan sebagai pendidik jemaat, sebagai pengerja Tuhan ini adalah hal yang indah. Pada saat kita merendahkan diri, merendahkan hati, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, maka kita memiliki tempat yang terbesar dalam kerjaan surga. Kita punya tempat di sana. Kenapa? Karena Yesus di sana adalah menyediakan tempat bagi kita. Jadi Bapak Ibu tidak kehilangan upah kita. Kalau kita melayani Tuhan dalam gereja Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dalam gereja Tuhan sebagai pengerja, ya lakukan saja dengan rendah hati, lakukan saja dengan sebagai hamba Tuhan, akan menjadi bagian kita dalam kerjaan surga. Amin. Jadi firman Tuhan bagi kita adalah biarlah kita menjadi orang yang melayani Tuhan sebagai pengerja Tuhan, sebagai pendidik jemaat semua kita. Jadi hari Rabu kita akan perlengkapi lagi supaya kita di minggu depan untuk pengerja-pengerja dipersiapkan supaya ditahbiskan sebagai pengerja, dipersiapkan sebagai pengerja, dan itu adalah pekerjaan yang indah. Amin. Sebagai pengerja Tuhan, pendidik jemaat, itu adalah pekerjaan yang indah. Banyak orang mau
melayani Tuhan. Saya beberapa kali mendoakan orang yang sakit, mengalami sakit. Sudah parah sakitnya. Dia bilang sambil nangis, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Dia bilang begitu. Tetapi masalahnya sudah beberapa lama kemudian setelah didoakan, bukannya sembuh, malah meninggal. Artinya apa? Dia mau sebetulnya, tapi dia tidak punya kesempatan. Ada orang yang mau tapi tidak punya kesempatan. Jangan sampai kita mau tapi kita sudah tidak punya kesempatan. Maksud saya bahwa hari inilah waktunya kesempatan itu. Kesempatan datang untuk memberikan kesempatan melayani Tuhan. Tuhan memanggil untuk melayani dia dalam gerejanya. Mari pegang teguh itu dan katakan, yes Tuhan, saya mau melayani dalam gereja. Amin. Di saat kita melakukan apa jadi bagian kita sekali lagi, mengapa melayani Tuhan itu adalah sebagai pekerjaan yang indah. Yang pertama, karena saudara dan saya adalah menjadi mitranya Tuhan. Dan yang kedua, mengapa pekerjaan pendidik jemaat menjadi pekerjaan yang indah? Karena melayani Tuhan sebagai penutur dan pekerja jemaat Tuhan adalah orang yang memang dipercayakan oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, mengapa melayani Tuhan adalah hal yang sangat indah? Karena kita memiliki upah kita saat kita melayani Tuhan sebagai hambanya di muka bumi ini, maka kita akan menerima upah di dalam kerjaan surga. Oleh sebab itu, kita semua di Tuhan di tempat ini, para pengerja di tempat ini, persiapkan dirimu untuk menjadi pengerja, untuk menjadi pendidik jemaat yang Tuhan percayakan untuk membangun gerejanya. Amin. Berikan kemuliaan kepada bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi dekat. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan,
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih dan memanggil kami untuk melayani Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Ini setiap pribadi kami mau melayani Engkau sebagai pengerjamu, sebagai pendidik jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau memilih memanggil kami untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk menjadi mitramu, untuk bekerja sama dengan Engkau, untuk mengerjakan visimu, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, baik itu di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau. Itu semua adalah kepercayaan yang Kau berikan bagi kami. Kami terima kepercayaan daripada Engkau itu Tuhan. Kami mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya firman-Mu. Saat kami setia mengerjakannya, maka Kau berikan kami tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Kau memanggil kami, Kau menjadikan kami hamba-Mu, supaya kami menerima upah dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya serahkan kepada Bapak Simpson untuk membawa kita di dalam doa persembahan. Baiklah, kita bersama-sama dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan Dia ya Tuhan. Bahkan kami tetap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami rindu membawa korban syukur kami ya Tuhan kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, semuanya itu ya Tuhan, apapun yang kami miliki semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Semuanya oleh berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini ya Tuhan, kami mau memberi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita ya Tuhan. Engkau berkati usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, apapun yang kami rindukan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami inginkan ya Tuhan, buka jalan bagi kami. Bukan Tuhan, berkatilah ya Tuhan, persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perluaskan pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah juga Tuhan kolekte maupun ya Tuhan yang memberi perpuluhan persembahan khusus ya Tuhan, yang Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dia
Salam Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa berias. Baiklah, kita akan membacakan warta minggu sepekan, yaitu kolektif ibadah pada minggu kemarin 1 Maret 2026, kantong pertama 107 ribu, kantong kedua untuk kas Natal 65.000. Kolektif doa puasa di tempat Bapak Gembala hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 jumlah 57.000. Perpuluhan yang masuk 1 Maret 2026 pertama dari keluarga Bapak Filipus, terus yang kedua dari saya sendiri, yang ketiga dari saudara Yestiel di Peru, terus yang keempat dari Bapak Simpson, terus kas masuk dari administrasi akta nikah dari Bapak Martin, akta nikah sebesar 50.000. Pengeluaran kas gereja tanggal 1 Maret 2026, beli anggur untuk perjamuan kudus 1,5 liter berjumlah 113.000. Tanggal 2 Maret 2026, beli token listrik untuk tempat ibadah 103.000. Tanggal 5 Maret, beli buah untuk kunjungan jemaat. Jemaat GBI Barikas Tumbung Tuayan yang berulang tahun pada bulan Maret 2026, Bapak Tisa Simanjuntak, orangnya yang hadir pada 15 Maret. Terus dua Bapak Martin tanggal 24 Maret. Persekutuan kita pada bulan Maret 2006 tanggal 20 Maret 2026 bertempat di keluarga Bapak Robianto, Jalan Bulu Merindu, Permgiria Intan Asri, Blok B, Maujung, jam 16. Terus yang kedua, ibadah di tempat Bapak Martin tanggal 24 Maret 2026 di Jalan Kumendo 1 jam 16 sore. Terus jadwal kegiatan minggu kita Gereja Barikas Tumbung Tuayan, hari Selasa ada menara doa jam 2 siang. Terus hari Rabu ada doa puasa jam 18 sampai dengan selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai dengan selesai. Dan hari Rabu latihan untuk ibadah minggu. Pokok-pokok doa kita yaitu
Doakan Palangkaraya, Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barigas Lubuk Tuayang, gembala, pengerja, dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Terus hari Rabu ada pengarahan untuk semua pengerja. Iya Pak. Sekitar jam berapa? Oh ya, pas jam bulan puasa. Demikian info warta Jumat untuk hari ini. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada dari Merak Tuyun, oh ada dia. Selamat datang Bunda, Mama yang hadir. Bapak Ibu, ya terima kasih kehadirannya. Dan juga Mama Ucok. Nah, dari yang Balam. Ini tetangga kami dulu ini. Banyak cerita kami dulu. Benar Pak? Potong RW. Ya, puji Tuhan, Andre dengan dia. Kapan rencananya Andre? Tanggal 26 bulan Maret. Tanggal 26, kita doakan ya, supaya yang baik. Ya. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian, ada bapaknya Moki juga nih. Ini pengawal. Alhamdulillah, dan juga saudara sekalian yang boleh hadir, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Sekaligus kita akan hidup ibadah. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Engkau boleh bersama-sama dengan kami saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan juga Tuhan firman-Mu sudah Kau nyatakan bagi kami untuk kami menjadi orang yang mengucap syukur dan melayani Tuhan sebagai pekerjaan Tuhan, pekerja yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan juga kami berdoa pada saat siang hari ini Tuhan memberkati tempat ini, tempat kami beribadah. Berkatilah Pak Kardinal Tarung, berkati keluarga rumah tangganya, istri, anak, cucu, menantu semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk ibu terkasih kami yang boleh bersama-sama dengan kami hari ini. Dan khusus untuk mamanya Andre, terima kasih Tuhan untuk kehadiran ibu terkasih kami. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baru, Tuhan memberikan sukacita, damai dan sejahtera. Sebagai orang tua Andre, Tuhan memberkati, baik itu anak-anaknya, baik itu suami dan semua keluarga besar semua diberkati Tuhan. Berkatilah juga Mama Ucok bersama dengan Ucok dan juga semua yang boleh bersama-sama kami, baik itu Via, Andre juga. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga rumah tangga, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Mama Ucok, bagi di tempat pelayanan yang Palam juga Tuhan memberkati. Dan itu Ucok juga Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan Barigas Lubuk Tuayang Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, apapun kami kerjakan, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam setiap usaha pekerjaan kami, baik itu kami yang berdagang, jual sembako, jual air minum, jual mobil, bahkan juga jual jasa, pekerja emas, dalam nama Tuhan Yesus, pegawai swasta, guru, pegawai negeri, semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, yang kami berdoa biarlah damai dan sejahtera-Mu ada dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami, anak-anak kami, generasi kami semuanya persembahkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa menjadi kerinduan kami Bapa, supaya ada pelayanan pemuda remaja dibentuk Tuhan di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan persiapkan orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk Tuhan melayani Engkau dalam pemuda remaja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apabila mereka mungkin mengalami kelemahan, sakit penyakit, kami berdoa biar sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, penghiburan, bahkan kelegaan ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga di waktu ke depan boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sebentar Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing dan kami mengangkat tangan kami, terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera
sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir berlimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lugu-lugu kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memberkati. Haleluya. Amin. 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 Kopi dulu lah. Ya, kita dulu beli ya, Skill. Kopi dulu.
Musiknya di